Langkah pertama, kita siapkan wadah yang cukup besar dan masukkan 200 gram tepung terigu. Ini aku pakai yang segitiga biru ya bun. Kemudian kita masukkan 100 gram tepung beras. Masukkan setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh garam. 1,5 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh pasta vanila, bisa diganti dengan vanili bubuk ya. Kemudian kita masukkan 50 gram madu. Ini bahan yang paling penting, jangan sampai di skip, namanya juga pisang goreng madu ya, jadi harus pakai madu. Kalau ditakar, penggunaan madunya sekitar 5 sendok makan ya bun. Dan ini sisa madu yang ada di wadahnya kita ambilin supaya tidak mubazir. Dan terakhir kita masukkan air dingin sebanyak 350 ml, langsung aku masukkan semuanya saja. Selanjutnya bisa kita aduk hingga tercampur rata, aku menggunakan bantuan whisker seperti ini ya bun. Kita aduk terus sampai nanti teksturnya halus ya. Jadi memang awalnya susah untuk mencampurnya, tapi lama-kelamaan kalau diaduk untuk tekstur adonannya akan menjadi halus seperti ini. Bisa dilihat tidak ada yang bergerindil, tekstur adonannya juga halus. Kemudian untuk adonannya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu, baru nanti digunakan ya bun. Selanjutnya di sini aku siapkan 1 lirang pisang kepok. Kalau mau lebih enak kalian bisa gunakan pisang raja ya bun. Karena ini aku hanya pakai stok pisang yang ada di rumah aja, jadi aku pakainya pisang kepok. Dari 1 lirang pisang kepok ini isinya ada 18 buah pisang. Aku gunakan semuanya ya bun. Kemudian untuk pisangnya kita potong menjadi 2 bagian, dan per bagiannya kita akan potong lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Jadi dari 1 buah pisang nanti dapatnya 4 potongan ya bun. Tapi kalau kalian mau buat yang ukurannya lebih besar, kalian cukup potong pisang menjadi 2 bagian memanjang aja. Jadi aku potong pisangnya menjadi 4 bagian kecil-kecil seperti ini. Karena ukurannya terlalu kecil ya, jadi di sini akan aku pipihkan pisangnya. Untuk memipihkannya cukup menggunakan pisau seperti ini aja. Bisa juga kalau mau dialasi menggunakan plastik bagian atasnya ya bun. Kalau sudah dipipihkan kita ambil lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan seterusnya sampai semua pisangnya selesai kita pipihkan seperti ini ya bun. Nah ini pisang yang sudah aku pipihkan, kemudian bisa kita masukkan ke baluran tepung yang sudah dibuat di awal tadi ya. Ini aku masukkan beberapa pisang terlebih dahulu. Kalau pisangnya sudah masuk ke dalam bahan balurannya, kita celupkan aja seperti ini. Jadi nggak perlu dibolak-balik ya bun, supaya nanti pisangnya tidak mudah hancur. Kemudian ambil 1 buah pisang dan kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Untuk menggorengnya cukup menggunakan api sedang aja ya bun. Pastikan minyaknya sudah panas, baru kita masukkan pisangnya seperti ini. Dan kita masukkan pisangnya nggak perlu terlalu banyak, nanti tergantung dari kapasitas wadah dan juga minyak yang kalian gunakan ya. Karena ini aku pakai minyaknya nggak terlalu banyak, jadi aku masukkan pisangnya juga nggak terlalu banyak. Nah awalnya pisangnya itu akan lengket satu sama lain, itu nggak apa-apa banget ya bun. Dan kalau bagian bawahnya sudah kokoh, bisa langsung bolak-balik aja seperti ini. Untuk pisangnya bisa kita goreng sampai berubah warna kecoklatan ya bun. Nah ini sudah cukup, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Jadi untuk menggoreng pisang itu aku ada 2 tahapan ya bun. Untuk tahapan pertama kita goreng cukup sampai kecoklatan seperti ini, baru diangkat dan kita tiriskan. Kemudian kita tunggu minyaknya panas, ini masih menggunakan api sedang ya. Jadi kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan pisangnya lagi dan kita goreng sampai nanti berubah warna kecoklatan. Untuk menggoreng tahapan yang kedua ini harus cepat dibolak-balik seperti ini ya bun, supaya nanti warna coklatnya itu merata. Dan untuk menggorengnya juga nggak terlalu lama banget. Pokoknya kita goreng sampai setiap sisinya sudah berubah warna kecoklatan seperti ini. Nah tenang aja, ini itu nggak gosong sama sekali ya bu. Kalau sudah bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan aja. Lakukan sampai semuanya selesai digoreng. Untuk tahapannya sama kayak tadi ya bun. Dan untuk minyaknya itu kan agak kotor ya, jadi kita saring dulu supaya remahan dari tepungnya itu tersaring, baru bisa kita goreng untuk pisang selanjutnya ya bun.
Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini dia pisang goreng madu yang sudah aku goreng semuanya. Tadi itu ada beberapa yang sudah dicomot ya bun, saking enaknya. Dan ini itu hasilnya banyak banget. Pisang goreng madu yang aku buat ini itu versi nampan yang lagi viral di aplikasi sebelah ya bun. Jadi bukan yang ala pingkan mambo ataupun ala bunani. Luarnya itu garing seperti ini. Dan dalamnya itu lembut banget. Untuk rasanya ini itu enak banget, kalian wajib cobain. Beneran bikin nagih ya bun, cocok untuk cemilan di rumah. Anak-anak pasti juga bakalan suka. Bisa nih kalau mau dicocol pakai coklat bagi yang suka, tapi menurutku ini itu sudah manis ya. Dan kalau mau lebih enak lagi bisa gunakan pisang raja ya bun, karena di sini itu aku hanya pakai stok pisang yang ada di rumah aja. Dan untuk pengemasannya aku pakai kotak kayak snack box gitu. Aku nggak tahu ini ukurannya berapa ya bun. Sedangkan pisang goreng madu yang lagi viral itu pengemasannya pakai besek ya bun. Dan ini buat kalian yang mau bikin pisang goreng madu simple, anti ribet, kalian wajib cobain resep satu ini karena anti gagal. Rasanya juga enak, selamat mencoba.